Halo teman-teman, perkenalkan aku Linda Handayani, kelas 19A5, NIM 1902051187, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini aku mau jelasin tentang anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer dari ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel, yaitu cairan di luar sel tubuh, sebanyak 45% dari total cairan tubuh, dalam batas-batas normal. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sistem urinaria terdiri atas ginjal yang berfungsi sebagai mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Kemudian ureter yang berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih sebagai penampung urin. Kemudian uretra menyalurkan urin dari kandung kemih untuk keluar tubuh. Anatomi dan fisiologi yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Selanjutnya adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, serta pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Jika kelebihan air dalam tubuh akan diekskresi oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Jika kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua adalah mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit seperti diare dan muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, misalnya natrium, klorida, kalsium, dan PO3. Selanjutnya adalah mengatur keseimbangan asam dan basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam jika pH kurang dari 6 disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Selanjutnya adalah ekskresi sisa hasil metabolisme, ureum, asam urat, kreatinin. Zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan asing atau pestisida. Selanjutnya adalah struktur ginjal. Struktur ginjal yang pertama adalah korteks ginjal atau korteks renalis. Mengandung jutaan alat penyaring atau nefron, yaitu 1-1,5 juta. Fungsi nefron adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan kumpulan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Struktur ginjal yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron ginjal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jatuh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian dari nefron yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus adalah suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent bersatu menuju arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dalam darah. Selanjutnya adalah kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian nefron selanjutnya adalah tubulus proksimal, yang berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Selanjutnya ada lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selanjutnya adalah tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Bagian ginjal yang terakhir adalah tubulus collectivus, yang menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap tubulus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Anatomi dan fisiologi yang kedua adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, dan pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter.
Selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria bisa disebut juga dengan bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apex, yang dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantung allantois sampai ke umbilikus atau pusar, dan korpus serta fundus. Vesika urinaria dipersyarafi oleh syaraf otonom atau tak sadar. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan pada pria, panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulboureteralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion Ca2+, dan PO43-, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriol aferen. Hasil filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi glomerulus dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tekanan osmotik, yaitu tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semipermeabel atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Kedua adalah pori-pori dalam kapiler glomerulus. Membuat membran semipermeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Proses yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang dapat diserap kembali adalah glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, dialirkan ke tubulus contortus collectivus, kemudian saluran pengumpul.
Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian dialirkan ke rongga ginjal, ureter, kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya kita membahas peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Selanjutnya ada persyarafan ginjal. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis, yaitu sistem syaraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, yang berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Di sini ada ciri-ciri urin yang normal. Gimana sih ciri-ciri urin yang normal itu? Yang pertama adalah jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa sampai tajam. Kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, atau gangguan hormonal dapat mempengaruhi juga. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Nah, komposisi urin normal sendiri yaitu urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96%, benda padat 4% yang terdiri dari ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Terima kasih teman-teman udah mau nonton video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian dan teman-teman kalian tahu tentang sistem urinaria. Bye-bye!